Assalamualaikum, salam selangat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Apa jawabnya, Acil? Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, kembali ketemu dengan aku Acil dan Kak Nini tentunya. Nah, kali ini Kak Nini akan berbagi tentang cerita yang inspiratif tentang kejujuran. Keren ya, aku ya jujur Kak Nini, aku gak pernah bohong. Oh, alhamdulillah teman-teman, Acil ternyata anak yang jujur, tidak pernah berbohong. Sekarang coba Kak Nini tanya, sudah mandi? Belum. Loh, kok belum mandi? Kan jujur. Astagfirullah, iya. Terus, sudah sholat? Belum. Loh, astagfirullah. Kok belum sholat? Kan jujur. Kenapa kok nggak sholat? Ya kan aku boneka, masa sholat? Oh, iya, yang wajib sholat siapa? Yang gerakau. Loh, berarti Acil? Aku kan boneka. Oh iya, baik. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah semuanya, kali ini Kak Nini akan berbagi cerita tentang kejujuran. Di sebuah kota di Baghdad namanya, ada seorang penjual minyak wangi yang sangat terkenal. Terkenal apa Kak Nini? Terkenal sangat baik sekali. Nah, suatu saat beliau didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda tadi berniat ingin naik haji, menjalankan ibadah haji, Acil. Oh iya, ke kota Mekah. Betul. Nah, pemuda tadi mempunyai kalung emas. Dia sudah mencari kemana-mana toko emas yang siap untuk dititipi. Kok dititipkan? Kalau zaman dahulu biasanya ada tempat penitipan. Artinya kalau mau pergi jauh biasanya dititipkan, nanti dikasih upah. Oh gitu, terus kan ini? Nah, karena pemuda tadi tidak menemukan penjual emas dan lain sebagainya untuk dititipi kalung emasnya, beliau dikasih tahu oleh penduduk Baghdad bahwa ada seorang penjual minyak wangi yang sangat baik. Nah, kemudian beliau mendatanginya. Ketika datang, pemuda tadi berkata kepada penjual minyak wangi tadi, Bapak, saya ingin menitipkan kalung emas ini karena saya akan menjalankan ibadah haji ke kota Mekah. Terus bapak tadi lalu mengatakan, si penjual minyak wangi tadi, terus gimana Kak Nini? Apa yang dikatakan sama penjual minyak wangi tadi? Baiklah anak muda, silakan, aku akan menyimpan kalung emas ini ya. Terima kasih bapak. Nah, adik-adik, anak-anak yang sholih dan sholihah semuanya, berangkatlah pemuda tadi untuk menjalankan ibadah haji ke kota Mekah. Setelah beliau beribadah haji di kota Mekah, kemudian kembali menuju ke kota Baghdad untuk mengambil kembali kalung yang sudah dititipkannya. Tapi Acil, pemuda tadi juga sudah memberikan upah kepada penjual minyak wangi tadi untuk upahnya sebagai tempat menitipkan kalung emasnya tadi. Terus, nah, setelah pemuda itu datang dan kemudian dia menagih atau meminta kembali kalung emasnya kepada penjual minyak wangi, ternyata di luar dugaan Acil. Penjual minyak wangi tadi tidak mengakui kalau dia dititipi kalung emas. Loh, lali tekan ini? Tidak tahu. Dia menjawab begini, Kapan kau menitipkan kalung emasmu kepadaku? Tidak mungkin. Kamu berusaha untuk menfitnah aku ya? Tolong penduduk, datang ke sini. Ini ada seorang pemuda yang menagih kalung emas kepadaku, padahal dia tidak pernah menitipkan kepadaku. Dia ini pembohong, kata penjual minyak wangi tadi. Sedih tentunya Acil, pemuda tadi ketika mengetahui penolakan dari penjual minyak wangi. Ya Allah, kasihan ya. Lah terus kalungnya gimana? Ternyata adik-adik, pemuda tadi bukan hanya dibentak-bentak sama penjual minyak wangi, bahkan dipukul. Pus! Kan nggak boleh ya? Ya kan, iya, sakit terus.
gimana Kak Nini? Pemuda tadi sampai jatuh tersungkur. Tapi pemuda tadi tetap bersabar. Akhirnya banyak orang-orang yang ada di sekitar kota Baghdad yang mengetahui bahwa penjual minyak wangi itu terkenal baik. Ketika berkata seperti itu, maka mereka lebih percaya kepada penjual minyak wangi. Mereka juga ikut memukuli pemuda tadi. Kasihan Kak Uli ya tuan-tuan, saling memukul, saling menyakiti. Kan harus dijelaskan dulu ya Kak Nini. Betul sekali. Nah, ada salah satu seseorang yang menolong pemuda tadi, kemudian menarik dan diajak ke rumahnya. Beliau menyarankan sebaiknya kasus yang dialami oleh pemuda tadi dibawa atau dilaporkan kepada Sultan Buwaihi. Oh, rajanya. Betul, raja di kota Baghdad pada saat itu. Diantarkanlah pemuda tadi menuju ke hadapan Sultan Buwaihi. Beliau lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Sultan Buwaihi kemudian memberikan solusi. Solusi itu jalan keluar. Oh, tak kira yang buat merekatkan itu loh, kayak elastik. Solusi, krek. Oh, Kak boleh, itu namanya solusi jalan keluar. Oh iya, solusi. Nah, kemudian Sultan Buwaihi memberikan perintah kepada pemuda tadi agar pemuda tadi datang kembali ke penjual minyak wangi lalu meminta secara baik-baik. Jika masih menolak, maka pemuda tadi diperintahkan untuk menunggu di depan toko emas. Kok toko emas? Salah. Lucu Kak Nini. Ye, salah. Maksudnya toko minyak wangi. Oh iya, terus Selama 3 hari dan tanpa berkata apa-apa, Sultan Buwaihi akan datang ke sana dengan segala pasukannya untuk lewat saja di depan toko minyak wangi tadi. Lalu pemuda tadi diperintahkan oleh Sultan Buwaihi, ketika nanti Sultan lewat, dia harus biasa saja, tidak perlu hormat dan lain sebagainya, dan menjawab salam dari Sultan. Oh, maksudnya gimana sih? Aku kok gak ngerti. Tunggu Acil. Iya, terus? Nah, betul. Kemudian pemuda tadi datang kepada penjual minyak wangi dan bertanya baik-baik. Wahai bapak penjual minyak wangi, sungguh, demi Allah, aku telah menitipkan kalung emasku kepada engkau dan aku sudah memberikan upah kepadamu. Tetapi engkau tidak mengakuinya. Mungkin engkau lupa, engkau terkenal orang yang baik. Maka akuilah dan jujurlah kepadaku. Tidak. Aku tidak pernah. Sudah, pergi sana. Akhirnya pemuda tadi mengikuti perintah dari Sultan Buwaihi. Sultan Buwaihi untuk berdiam dan tanpa berkata apa-apa selama 3 hari di depan toko minyak wangi. Kemudian pada hari ketiga lewatlah Sultan Buwaihi dengan pasukannya naik kuda, maksudnya Acil. Terus. Nah, ketika lewat di depan toko tadi, Sultan Buwaihi langsung berhenti dan memberikan salam kepada pemuda tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda tadi seperti yang dianjurkan oleh Sultan menjawab salamnya dengan biasa, tanpa menunduk, tanpa hormat dan lain sebagainya. Tidak seperti penduduk Baghdad ketika Sultan lewat, mereka semuanya biasanya tertunduk dan menjawab salam dengan menundukkan kepala. Oh, hormat gitu Kak Nini. Iya betul, seperti kalau presiden lewat. Oh iya, terus? Nah, pemuda tadi menjawab salamnya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kejadian itu, penjual minyak wangi tadi langsung deredek. Oh, deredek. Iya, maksudnya itu ketakutan karena dianggap pemuda tadi adalah temannya Sultan karena menjawab salamnya dengan biasa tanpa memberikan hormat seperti penduduk lainnya. Akhirnya penjual minyak wangi tadi kemudian mendekati pemuda tadi dan berkata, Maafkan aku pemuda, jika memang aku lupa. Seperti apakah kalung yang engkau titipkan kepadaku? Pemuda tadi menjelaskan bagaimana bentuk dan ciri kalungnya.
Kemudian Pak penjual minyak wangi tadi lalu mencari di guci-guci yang biasanya tempat untuk menitipkan barang-barangnya. Ternyata betul teman-teman, anak-anak yang solih dan solihah semuanya juga Acil ketemu kalungnya. Oh, jadi dia itu lupa. Mungkin lupa, dan kemudian juga dia ada niat yang tidak baik karena melihat kalungnya tadi sangat-sangat berharga. Oh, orang baik itu kalau tidak beriman maka akhirnya jadi gak jujur ya Kak Nini. Betul sekali. Nah, alhamdulillah penjual minyak wangi tadi diingatkan oleh Allah melalui Sultan Buaihi, sehingga akhirnya penjual minyak wangi mengembalikan kalungnya kepada pemuda tadi. Nah, pemuda tadi bersyukur sekali karena penjual minyak wangi tadi yang baik tidak jadi berbuat tidak baik, maksudnya. Oh, iya. Ya Allah, keren kan teman-teman ceritanya. Berarti kita itu kalau dikasih amanah harus jujur. Betul, kalau dititipkan apa-apa kita harus amanah, harus jujur dan menjaganya dengan baik dan mengembalikannya seperti semula. Dari sini kita bisa belajar untuk jujur dan amanah seperti Rasulullah. Nah teman-teman, gitu ya ceritanya Kak Nini. Lain kali ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah teman-teman.